Kenapa hal ini harus terjadi? Saya tidak tahu Pak Kiai. Yamal, Ya Pak Kiai. kamu bisa jelasin? Siap. Saya salah Pak Kiai. Ini bukan masalah salah atau benar sebagai sebuah norma, tapi ada nilai dari makna keduanya yang harus kalian pahami. Saya minta maaf Pak Kiai. Dan saya siap menerima hukuman apapun. Menerima hukuman itu gampang, tapi meresapi maknanya sampai kamu tidak mengulang lagi kesalahan kamu. Itulah kunci dari taubatan nasuha. Hebat ini Pak Kiai. Jawabannya bikin aku kagum. Kalau kita berkutat pada masalahnya, apa yang kalian lakukan itu adalah sebagai kesalahan yang fatal. Paham? Dan untuk itu, saya akan memutuskan hukuman untuk kalian. Silakan hukum kami Pak Kiai, jika memang dirasa kami bersalah. Oke gini, Ustazah Riri, tolong siapkan masing-masing 100 lembar kertas HPS untuk mereka. Siap Pak Kiai. Tulis surat Al-Isra ayat 32 lengkap dengan terjemahannya. Baik Pak Kiai. Saya ikhlas menerima hukuman itu. Dan saya berjanji untuk tidak mengulanginya. Bagus. Bagaimana dengan kamu, Emilia? Ya, saya menerima. Baik. Dan akan saya sampaikan kepada kedua orang tua kalian. Pak Kiai, yang berbuat ini kan saya. Nggak ada hubungan sama mereka. Jadi untuk apa mereka tahu? Karena mereka adalah kedua orang tua kalian. Dan mereka sudah menitipkan kalian di sini. Saya keberatan jika mereka sampai tahu Pak Kiai. Biar ini menjadi urusan pribadi saya. Tidak bisa, Emilia. Harus tetap saya sampaikan. Dan saya akan mengajak mereka untuk mengedepankan pemikiran terbuka agar ini bisa diterima. Ya. Kamu sengaja ya, Mil? Mau bikin hati aku ngekaruan begini? Maksudnya gimana, Syah? Kamu nikung aku, Mil. Nikung gimana? Aku nikung siapa? Aisyah, kamu tuh yang harusnya terima kasih sama Emilia. Makasih. Makasih karena akhirnya ngeliat Emilia sama Jamal sebelahan gitu. Hah? Aku tuh nggak tahu deh cara pikir kamu gimana. Kamu lagi sakit apa gimana sih? Yang sakit tuh kamu. Dia juga tuh. Kenapa sih? Aku nggak tahu. Ente nggak jajan? Enggak. Maafin Ane ya, Mal. Ente seharusnya nggak perlu belain Ane sampai segitunya. Sekarang kan ente jadi yang repot dihukum kayak gitu. Inilah gunanya sahabat. Ane tahu kok, kalau ente sampai jalanin hukuman itu, terus diaduin ke orang tua, habis ente. Ya tapi seharusnya nggak harus sampai kayak gitu, Mal. Nanti biar Ane aja yang ngadu ke Pak Kiai. Duduk. Sekarang Ane bantu ente. Siapa tahu nanti Ane yang butuh bantuan ente. Santai. Iya, Mal. Makasih ya, Mal.
Kamu tuh kenapa sih senekat itu? Jadi bikin salah paham deh sama Aisyah. Kenapa? Ya karena Aisyah itu teman aku. Dan Aisyah kayak gitu kan juga karena aku. Ya tapi itu juga terserah Aisyahnya sih. Ya paling nggak kasih tau rencananya ngejog itu. Kan pada ujungnya kamu bakal ngaku. Kasih tahu. Tahu aja enggak kalau bakal dilaporin. Ini sih pasti ada yang bocorin. Cuma kalau aku mau nuduh salah satu di antara kita yang bocorin sih itu naif namanya. Kamu nuduh aku. Kamu mau bakal juga. Coba deh, kamu simak. Terus kamu dengerin baik-baik. Ada nggak kata-kata aku yang nuduh kamu? Ya maaf, aku jadi ikut bingung nih. Santai aja, nikmatin aja semuanya. Oh iya, kamu bilangin ya ke Aisyah bilang kalau aku sama sekali nggak marah apalagi sakit hati. Kamu hebat, Mil. Aku bangga deh punya sahabat kayak kamu. Bisa aja, sana. Jangan kebanyakan bengong, Syah. Siapa yang bengong? Ya, gak tahu sih. Definisi bengong kita itu sama apa beda? Kan kita banyak bedanya. Yang sama cuma satu. Apaan? Ya, sama-sama suka Jamal. Terus nggak suka kalau Emilia deket sama Jamal. Kamu juga suka Jamal? Pantesan. Tapi gue kan gak main belakang. Kan gue apa adanya. Emangnya si Emilia katanya sih temen, tapi malah teman makan temen. Bener juga sih. Si Emilia ngakunya sahabat. Tapi dia malah nikam teman dari belakang. Nah, sahabat kayak apa coba kalau gitu? Kita ini rival loh. Kok malah saling curhat gara-gara suka sama orang yang sama? Biar tahu aja ya, si Emilia itu sebenarnya naksir berat sama Jamal. Nah, si Jamal sebenarnya naksir sama Emilia. Kamu tuh kenapa sih, Syah? Diem-dieman gitu sama Emilia? Kamu juga kenapa sih, Sar? Masih aja ngebela Emilia. Dikasih apa kamu sama dia? Kamu kok ngomongnya gitu? Kamu pikir aku semurah itu? Ini tuh bukan tentang sogok menyogok. Aku sedih tahu. Aku kayak dimainin gitu sama dia. Ya kamu tinggal jelasin aja ke Emilia. Jangan cuma diem-dieman gitu. Harusnya dia dong yang ngejelasin. Ya gimana mau ngejelasin? Kamu aja sekeras batu gitu. Kamu belum tidur? Kehalangan aku kali ini bikin sakit banget perutnya. Aisyah, ingat ya janji kamu tadi? Mil, kamu kenapa sih Mil kayak gitu sama aku? Bukan yang itu, Syah. Begitu gimana, Syah? Nusuk aku dari belakang. Masuk dari belakang kayak gimana? Kamu tega, Mil. Ngaku-ngaku kalau yang di surat itu dimaksud kamu. Kamu pasti udah tahu kan kalau itu Jamal?
Aisyah, demi Allah aku nggak tahu Syah. Sama hal kayak kita berdua, kita nggak tahu itu siapa Mr. J. Terus kenapa Jamal juga maju? Ngeliatin kamu kayak gitu lagi. Aku juga lihat kok waktu kamu ngobrol sama Jamal. Abis kita janjian sama si J itu. Kamu tuh centil banget, Mil. Centil kayak gimana Aisyah? Kata dia, kamu itu kayak perempuan ganjen gitu. Ganjen? Ganjen gimana? Yang gerak-gerak gini. Oh, itu mah aku lagi nahan pipis. Oh, Aku tuh paling nggak bisa kebelet, kan kalian tahu. Kalau aku kebelet aku kayak gitu. iya juga ya. Kamu gimana sih, Sar? Kan kamu tahu itu kejadiannya pas kamu lagi digigit semut tuh. Itu aku lagi kebelet tahu. Oh gitu. Aisyah, dengerin ya. Aku itu tulus bantuin kamu. Jamal itu bukan tipe aku, Syah. Lagian juga aku udah komitmen sama papa aku. Pendidikan dulu ditunjukin, baru urusan hati. Oh gitu ya, Mil. Kalaupun yang ustadz sama ustazah itu, aku itu nggak mau kamu yang kena. Biarin mereka yang tahu. Yang bandel itu Amelia. Udah ya, Syah. Masalah ini udah ya. Dan masalah Jamal dan lain-lain, ya mereka ikhlas bantuin kamu. Nih ya, si Mr. J ini kita anggap Jamal. Titik. Itu nggak penting banget. Oke deh. Mil, maafin aku ya, Mil. Kamu emang sahabat terbaik buat kita. So sweet banget. Kayaknya aku harus berubah nih. Mereka udah bikin aku nyaman banget. Oh iya. Wih, tumben udah bangun jam segini. Lebih cepat dari mereka lagi. Ya lagi pengen aja sih. Ya, bagus lah. Iya dong. Gue gitu loh. Iya, lo gitu lah. Ih. Astagfirullahaladzim. Suara apaan sih? Seri. Kenapa pada ngatin aku? Naksir ya? Syah, kita lagi mimpi gak sih? Ya enggak lah. Kenapa? Kayak ada yang beda gitu. Iya sih. Ben si Emilia pagi-pagi udah bangun. Mana udah rapi lagi. Nah, itu tuh. Ini kalian masih pada mau gibain aku? Nanti telat loh sholat subuh. Astagfirullahaladzim. Iya juga ya. Astagfirullah, Sarah nih cari gara-gara aja. Cepet. Udah jam berapa nih? Wah. Cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga besarnya dan sahabat-sahabatnya. Yang perlu diperhatikan sebelum berkhutbah adalah memahami materi yang akan disampaikan. Jadi benar-benar dicari sumbernya.
isi dari materi tersebut yang nantinya akan disampaikan. Setiap perubahan itu berasal dari dalam diri. Ustadz Irfan pernah mengatakan begitu. Jangan mimpi bisa mengubah dunia atau siapapun selama dirinya nggak mau berubah. Paham sampai di sini? Silakan, Emilia. Allah berfirman tentang puasa yang berisi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Aku setuju, sangat setuju dengan hal itu. Dan hidayah untuk kita berubah itu tak pernah bisa dipikirkan kapan datangnya. Itu yang kini aku rasakan. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Tangan dong. Tadi udah bagus, cuman mungkin harus lebih rileks lagi ya. Kebetan yang nyong gaji bebek. Dah sisirin juga. Penting ganteng maksimal pak nyong. Assalamualaikum Pak Untung. Waalaikumsalam dah si Untung si bebek. Maksudnya Bu, Saya boleh tanya, kalau bahasa Jawanya bejo itu artinya apa ya? ya kalau di Jawa di Kebumen bejo artinya untung. Sama aja dong. Bisa aja bebek. Anu Bu Sandra. Saya mau ketemu sama Emil. Tadi saya udah telepon sama Pak Kiai, tapi kata Pak Kiai beliau lagi ada tamu. Boleh? Oh, cabang bayi ya boleh lah. Apalagi buat tamu spesial nih. Oh iya, itu supirnya suruh kesini aja biar ngobrol sama saya. Supir? Nah ya itu kalau yang bawa mobil kan namanya supir. Kalau bawa kereta api jenenge masinis kayak gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin, ini suami saya. Namanya Mas Anton. Bang Baji, suami Nek. Kita tunggu di pos berkembang dengan media. Oh ya. Nama doang bejo, cari artinya beruntung apa? Yang anak bejo, betam tercombro. Ayo, Pak Beju ngapain di sini? Ntar saya laporin Satpol PP loh. Takut Bang Baji, mengenai saya pedagang kelima Pak. Ambil mana? Tuh lagi di kamar Pak, lagi belajar. Belajar. Tahu tuh anak, tiba-tiba jadi rajin. Tapi ada bagusnya juga sih. Iya sih ya bagus lah bagus. Udah bilangin sama Emil. Orang tuanya datang. Oke, Mr. Lucky. Laki lah, man saya perempuan. Berkata jomblo maning. Astagfirullahaladzim, Cabang Baji. Laki, Pak Bejo. Oh ya laki, tapi kaget tuh Tante Riri. Ada apa, Pak Bejo? Ini habis ngasih tahu Emil kalau orang tuanya datang. Terus sekarang di mana? Orang tuanya tak suruh tunggu di pos. Aduh, Pak Bejo, kenapa nggak langsung disuruh masuk ke ruangan Pak Kiai aja? Gimana sih, Pak Bejo? Emang belum ada koordinasi ya pengapurannya, Bu Ustazah. Udah tak bilangin ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cie. Ada yang jadi anak pondok beneran nih kayaknya nih. Apaan sih? Orang dari kemarin juga udah jadi anak pondok. Ya, tapi Badung nggak bisa diatur lagi. Sama kayak kalian badungnya. Oh gitu. Jadi aku nggak diajak ngobrol nih. Kirain lagi bobo ciang. Mil, ini kapan-kapan kita buat petualang yuk. Kayaknya seru tuh. Yoi, udah gampang. Atur. Tapi kamu bakalan lama kan tinggal di sini. Kalau kamu nggak tinggal sini, nggak jadi deh. Tuh, orang tua kamu udah di depan. Jangan-jangan kamu udah jemput ya? Beneran hari ini dan jam segini, Mil? Ya tahu tuh Sarah bercanda aja. Tadi aku disuruh Pak Bejo buat jemput kamu kok. Wih, pasti bawa ramsung tuh. Iya, samperin Mil. Males ah. Loh, kok males? Kemarin minta pulang. Lagi males banget. Kalian aja deh yang temuin ya. Ambil ransumnya, bawa ke sini. Terus bilang aja kalau aku lagi sakit, nggak bisa ditemuin. Ya udah deh.
deh. Tante, Kalian ini siapa? Saya Sarah, teman sekamarnya Emilia, Tante. Oh, Saya Aisyah, teman sekamarnya juga, Om. Tante. Mereka sopan-sopan ya, Pak? Harusnya Emil seperti ini. Alah, yang ada mereka pada ke bawah Emilia Badung. Pak Bejo. Iya, ya. Emilianya kemana ya, Dek? Ada di kamar, Om. Dia lagi nggak enak badan, lagi lemes. Nggak bisa ditemuin dulu katanya. Kita disuruh ambil barangnya, harus dititipin ke Emilia. Sih, sakit nggak enak badan. Perasaan tadi pagi baru ketemu sama saya, sehat walafiat. Kalau gitu tolong antar Tante ke kamarnya ya. Tante mau lihat dia sakit apa. Maaf Tante, tadi saya disuruh Ustazah Sinta. Nanti Tante diantar oleh Aisyah ya. Ya udah, yuk antar Tante. Sebentar ya, Pak. Oke. Izin keluar ya Om. Ya, silakan. Pak Bejo, mau nemenin saya kan? Ya udahlah, nemenin lah. Ya. Duduk. Duduk. Baik. Terima kasih. Nah, itu Emilia, Tante. Emil, kamu sudah membaca Al-Quran dan masih suka bohong. adab seorang muslimah itu jika masuk ruangan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Tante, aku izin keluar dulu ya. Emil, mau kamu apa sih? Mama itu ibu yang melahirkan aku. Seharusnya mama lebih paham apa yang dimau sama anaknya. Mil, Mama ini seorang ibu, bukan dukun atau cenayang yang bisa membaca semua pemikiran kamu dengan benar. Ikatan batin ibu dan anaknya kan katanya kuat tuh. Please deh Mil, bisa nggak kalau kita tuh nggak kembali ke masa lalu? Harusnya bisa. Tapi mama kan sibuk terus. Ya kan ada papa. Ya kalau begitu adanya mama itu untuk apa ya? Emil, jangan kurang ajar kamu ya. Tega ya. Kamu ngomong begitu sama mama. Dan kalau mama bikin kesalahan, terus bikin aku ngerasa nggak nyaman, itu bukan tega namanya. Nil, suatu saat nanti kamu akan paham. Kenapa nggak sekarang aja mama bikin paham ya? Aku bermasalah, tapi aku nggak narkoba mah, atau yang lainnya. Dan mama nggak buang aku di sini. Mama lihat kondisi aku seperti apa mah. Mil, Mama cuma mau kamu menjadi dewasa, nak. Ya tapi nggak kayak gini mah caranya. Mil, Emilia, Emilia, Emil, 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 tunggu Mama, nak. Emil, maafin Mama, nak. Selama ini Mama salah sama kamu. Maafin Mama, karena Mama tuh nggak peka.
bisnis Mama. Harusnya Mama tuh di rumah ngurusin kamu. Harusnya biar Papa aja yang banting tulang buat cari uang untuk kita, Nak. Ma, aku nggak mau kayak kemarin lagi, Ma. Di sini Emilia banyak belajar kalau kita hidup bukan hanya untuk cari uang, Ma. Maafin Mama, Nak. Maafin Mama. Mama janji setelah ini semua akan lebih baik lagi ya. Ma, Emilia tuh nggak butuh uang, nggak butuh harta, Ma. Yang Emilia butuh cuma Mama dengerin dan sayang sama Emilia, Ma. Ya sayang, maafin Mama. Mama janji setelah ini semua akan menjadi lebih baik lagi. Emilia, Papa, Maafin kakak ya. Mulai hari ini kakak bakal jadi kakak yang terbaik buat kamu. Besti. Sedih dong ngeliat Emilia. Yang bikin sedih lagi kan harusnya yang dipeluk sama Emilia sama Bu Sandra bukannya Pak Kantor, tapi Bejo.